Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rizka. Pada kesempatan kali ini, Rizka akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai materi ekosistem. Nah, pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kata ekosistem ini? Kira-kira apa sih memangnya ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem yang mencakup semua makhluk hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi dan mempengaruhi dengan lingkungan hidupnya. Ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Apa sih itu komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan merupakan contoh dari komponen biotik. Komponen biotik ini dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Produsen ialah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya tumbuh-tumbuhan. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora, karnivora, dan terakhir ada omnivora. Kira-kira apa bedanya ya? Yang pertama ada herbivora. Herbivora yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kambing, jerapah, sapi, dan masih banyak contoh-contoh di sekitar kita. Yang kedua yaitu karnivora. Karnivora adalah makhluk hidup pemakan daging. Contohnya seperti buaya, singa, hiu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging, atau bisa disebut sebagai pemakan segala, seperti tikus dan juga manusia. Selanjutnya, golongan terakhir dalam komponen biotik yaitu dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Nah, jika makhluk ini tidak ada, maka kita akan melihat sampah yang menggunung dan juga makhluk hidup yang mati tetap utuh selamanya. Contoh dari dekomposer yaitu bakteri, cacing tanah, dan juga serangga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai komponen biotik. Sekarang kita akan belajar mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas benda tak hidup. Contoh dari komponen abiotik yaitu tanah, botol, air, sinar matahari, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, tahukah teman-teman bahwa ekosistem memiliki 2 jenis? Secara garis besar, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan juga ekosistem air. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya didominasi oleh daratan. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dapat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Sedangkan ekosistem air ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya didominasi oleh perairan. Ekosistem perairan dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut.
Ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu air tenang dan juga air mengalir. Contoh dari air tenang yaitu danau dan juga rawa. Sedangkan contoh dari air mengalir ialah sungai. Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari atau muara, dan terumbu karang. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Komponen Ekosistem. Yuk sama-sama bernyanyi. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Nah, setelah bernyanyi, sudah saatnya Rizka undur diri nih. Rizka ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Makasau MSI selaku dosen pembimbing. Dan saya Rizka Melinda, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.